Selamat pagi, Shalom. Kembali Sailan akan berbicara kali ini tentang kebijaksanaan, bab 1 saja, yang berbunyi begini: kasihilah kebenaran, hai manusia, hai penguasa dunia, dan hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Apa itu kebenaran? Kebenaran bisa kita lihat di Mazmur 45 ayat 8. Kebenaran berarti mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan perbuatan manusia dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu kita dapat ketahui di firman Allah atau segala sesuatu yang tertulis di hati kita. Jadi suara hati kita ini adalah suatu kebenaran yang harus diikutin. Penguasa dunia yaitu orang yang menghakimi dunia. Menghakimi merupakan tugas inti dari seorang raja. Jadi sebetulnya itu adalah meliputi seluruh pemerintahan. Nah, tujuan kitab kebijaksanaan itu tertulis di ayat bab 7 ayat 7 sampai 11 atau bab 9 ayat 7 sampai 8, kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-12. Tetapi ya ini bisa dibandingkan juga dengan ayat ke-6 bab 6 ayat 1 sampai ke-11. Itu tentang orang-orang yang menempuh kefasikan, orang-orang yang tidak bijaksana. Nah, tetapi sebenarnya kitab kebijaksanaan ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang terancam kesetiaannya karena kebudayaan di sekitar dia yang yang tidak mengenal Allah. Carilah dia, kata-kata juga di sini ada di antara kata-kata di bab 1 ayat 1 ini ada tulisannya carilah dia dengan tulus ikhlas. Jadi mencari Allah, yang dimaksudkan adalah mencari Allah dan menemukan Allah. Nah, segala sesuatu yang bukan Allah itu dikatakan sebagai wanita tunasusila, digambarkan sebagai wanita tunasusila di kitab Hosea misalkan. Nah, kenapa kita mengatakan wanita tunasusila itu adalah mulutnya manis sekali seperti madu, tetapi setelah itu akan pahit seperti empedu dan tajam sekali seperti pedang bermata dua. Jadi Salomo dinasihati di 1 Tawari 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya bapamu saat Daud, dan beribadahlah dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citamu. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemukan olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi ini peringatan keras untuk orang sekelas Salomo, apalagi untuk kita yang nothing, sebetulnya tidak mempunyai kekuasaan apapun, tidak mempunyai kebijaksanaan, maka Tuhan bisa membuang kita setiap saat kalau kita meninggalkan Dia. Tulus hati kita bisa baca di 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jadi Allah melihat ketulusan hati kita dalam segala pekerjaan kita, entah pekerjaan duniawi atau pada saat kita menyembah Dia, dan keikhlasan kita. Maka lakukan segala sesuatu di dalam hidupmu dengan tulus hati dan ikhlas. Nah, Paulus menggambarkan ketulus hati dan ikhlas ini seperti hamba kepada tuannya.
hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dan takutlah serta gentar juga dengan tulus hati, sama seperti kamu takut kepada Kristus. Ini di Efesus 6 ayat 15. Jadi kalau kamu tidak bisa mentaati apa yang terlihat dan tidak bisa bekerja dengan tulus hati dengan apa yang terlihat, dengan Tuhan-Tuhanmu yang di dunia ini, bagaimana kamu bisa menyembah Kristus dengan tulus hati? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ini di Kolose 3 ayat 22. Jadi jangan munafik. Nah, itulah yang kita bicarakan hari ini, tentang ketulusan hati dan kebenaran dan keikhlasan. Jadi ketiga kata ini sangat-sangat penting. Tuhan bisa menjungkir balikan semua kerajaan raja-raja di dunia ini karena Dia tidak memiliki ketiga hal ini: kebenaran, ketulusan hati, dan keikhlasan. Dan satu hal lagi yang penting, carilah Tuhan. Carilah selama Dia masih berkenan untuk ditemui. Terima kasih. Tuhan beserta kita.